Pusat adanya kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas PUTR Labuhan Batu Utara Provinsi Sumut untuk jalan dan parit lintas kabupaten ataupun jalan lintas desa. Ini kita bersama kru Bapak M. Manik untuk tampilkan liputan yang kita dapatkan adanya dugaan dari kegiatan yang diselenggarakan oleh PUTR Kabupaten Bogor. Ya, nilainya diperkirakan besar karena kita dapat info jumlah kegiatannya yaitu paret dan jalan hampir beberapa kilometer yang direvitalisasi atau perbaiki ataupun rehab. Jadi cuman kita dapat info kembali dari tim kita Bapak M. Manik bahwasanya kegiatan yang dilangsungkan oleh bagiku satu langkah pasti, bagiku satu langkah pasti. PUTR Kabupaten Labuhan itu untuk jalan desa penghubung antara yaitu jalan desa antara Bangunrejo dan jalan desa Simonis. Itu kegiatan yang berlangsung tidak memasang pelang kegiatan yang menjelaskan berapa nilai kegiatan, siapa vendornya, berapa volumenya. Jadi dia sanksikan itu proyeknya adalah proyek siluman, dan juga kita dapat informasi kembali bahwasanya dugaannya itu ialah bahwasanya proyeknya gunakan BBM subsidi, sementara dia berlangsung itu proyek menggunakan banyak alat berat, mesin alat berat yang seharusnya menggunakan BBM niaga tapi tidak menggunakan BBM niaga. Adapun unsur yang memperkuat daripada dugaan kita ialah tidak ditemukannya bak ataupun tangki penyimpanan untuk dalam prosesi transaksi untuk penyaluran BBM niaga daripada vendor-vendor milik Pertamina di lokasi kegiatan yang berlangsung. Sementara seharusnya itu harus ada. Udah itu juga kembali kita tambahkan itu proyek abaikan standarisasi K3LH. Sementara Kementerian PUPR sangat menegaskan bahwasanya K3LH itu harus digunakan selengkap-lengkapnya, dan itu juga dianggarkan untuk dalam kegiatan itu untuk supaya meminimalisir resiko kecelakaan kerja dan lingkungan hidup di sekitar pada saat kegiatan yang berlangsung. Namun ternyata kenyataannya tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh beberapa kementerian. Yang disangsikan itu adalah ulah oknum dari PUTR Kabupaten Labuhan. Untuk lebih tepatnya nanti kita akan ke lokasi, karena ini kita lihat ini dari sebelum lokasi berlangsung ini kita ambil liputannya pemirsa, karena kita akan bicara, jadi kita akan meminta tanggapan siapa yang ada di lokasi di lapangan, ataupun kita nanti akan konfirmasi dinas-dinas terkait yang bertanggung jawab untuk hal ini akan dugaan-dugaan yang kita dapati dan kita paham. Juga kita akan lengkapi liputannya kembali bahwasanya kenyataan yang disampaikan oleh masyarakat itu benarkah apakah tidak. Nah, kalau dijelaskan pemirsa nanti kita di dalam perjalanan pemirsa kenapa kita ambil dari lokasi
begal ketangkap. Begal ketangkap. Begal ketangkap. Lagi ini. Di Juanda. Jalan Juanda. Dan ini sepeda motornya yang dibegal 2 orang. Juanda, Jalan Juanda, depan Taman Polonia. Ada apa-apanya nih? Ya? Ada apa-apanya kemarin? Ya pemirsa, bersama Media Suara Rakyat, bersama tim kita Bapak Emanik yang ada dapat info dugaan adanya proses kegiatan yang diselenggarakan oleh PUTR Kabupaten Madura. Nah, untuk lebih tepatnya kita akan ke lokasi ataupun menjumpai penanggung jawab yang ada di lapangan ataupun ke dinas terkait untuk segala dugaan yang kita temukan. Adapun beberapa dugaan yang kita dapati dari perbincangan masyarakat yang disampaikan oleh tim kita yaitu Bapak Emanik, bahwasanya disangsikan proyek kegiatan itu abaikan standarisasi K3LH keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Nah, itu sudah memasang pelang kegiatan atau pelang proyek. Satu lagi dugaannya yang sangat besar yaitu gunakan BBM bersubsidi. Adapun memperkuat unsur dugaan BBM bersubsidi ialah di lokasi kegiatan tidak ada tersedia bak ataupun fungsi penyediaan untuk dalam transaksi misi silang BBM bersubsidi ataupun BBM ini aja. Itu kita akan tanyakan, kalau nggak salah kegiatannya berlangsung di Desa Simonis, Kabupaten Madura. Itu untuk lebih tepatnya kita akan menjumpai pihak yang terkait untuk hal yang bisa dibacakan. Ini pemirsa kita ambil sengaja sebelum daerah Desa Simonis untuk buat yang ada alibi daripada oknum PUTR Kabupaten Madura bahwasannya itu sudah dipasang gratis ataupun untuk proyek, pelang proyek ataupun pemberitahuan proyek yang menjelaskan berapa nilai kegiatan, berapa nilai proyeknya, berapa volumenya, siapa pelaksananya, apa saja yang dikerjakan. Itu inilah dia mulai untuk di lokasi kegiatan ini pemirsa ya. Ya kalau nggak salah kita dapat pekerjaan itu adalah pekerjaan tarif dan jalan. Nanti untuk lebih tepatnya kita akan komunikasi ataupun konfirmasi penanggung jawab terkait daripada kegiatan jalan yang ada di lokasi. Dan tentunya kita dapatkan ini kegiatan bersumber dari PUTR Kabupaten Madura. Ini dia tarifnya, mereka kerjakan itu adalah beratnya pemirsa. Dan kita dapat kembali bahwasanya mereka memanfaatkan bahan bisa untuk dipercayakan kembali ke lokasi kegiatan. Jadi itu mereka jangan buat aturan bahwasanya tambah material baru yang meningkatkan biaya dalam merugikan daerah dan negara. Permisi bang, mandor pekerjaan ini siapa bang? Siapa nama mandornya bang atau siapa penanggung jawab ini bang? Ya, ini kan kerjaan PUTR nih kan, PUTR Labura kan. Pengawasnya ada atau pengawas lapangannya ataupun mandor?
Nggak ada orang satupun Pak ya. Siapa yang bisa kita jumpai? Nggak ada Bang ya. Oke. Pemirsa, ya Bang. Oke. Ya Bang ya. Ya pemirsa, berdasar Kanimpo itu tidak ada penanggung jawab lapangan atau komandor ataupun pihak dari PUTR Kabupaten Labura yang kalau nggak salah pihak dari bidang Bina Marga, karena ini kayaknya tanggung jawab Bina Marga ini karena jalan dan parit ini. Nah, itu tadi perkara pekerjanya abaikan standarisasi dan tidak gunakan topi, sarung tangan, masker, pelindung. Nanti kita akan apanya juga. Nanti kita akan bertanyakan kepada mereka juga ini apanya. Ini seperti saya lokasi dari kita apa kita ambil juga liputannya sampai lokasi
sementara seharusnya ini dipasang kawat baja ataupun wireless untuk mengikat dan penguat. Nah, hanya beberapa yang mereka pasangi wireless seperti inilah. Kemarinnya tidak, menurut saya, dan itu yang kemudian sanksikan. Nah, ini nggak ada kan? Nah, kita pasang wireless. Banyak banget sanksikan. Nggak salah pemirsa, ini titik akhirnya pemirsa ya. Tidak ada juga pelan kegiatan, pelan proyeknya pemirsa ya. Biar jelas nanti jangan kita dibilang mengarang-arang di sekitar. Kita lewatkan nanti di sekitar berapa kilometer. Nah, kayaknya itu ada sambungan kembali pemirsa. Simonis, Kecamatan Naik Atas, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Ini proyek proyek jalan dan jembatan yang tidak ada pemasangan pelang proyek yang menjelaskan volume dan kegiatan dan siapa yang menyelenggarakan itu ataupun juga siapa pelaksananya dan konsultannya. Itu saya sudah nanti kita instansi, dinas-instansi terkait untuk dugaan yang kita temukan pemirsa. Inilah titik akhir daripada kegiatan yang diselenggarakan PUTR untuk parit dan jalan yang bersumber dari Dinas PUTR Kabupaten Labura. Itu tidak dipasang pelang infografis, abaikan standarisasi K3LH, dan juga dugaan gunakan BBM bersubsidi. Ini untuk memperkuat unsur-unsur itu. Untuk pelang proyek tidak ada dipasang ya pemirsa. Ini kita di depan SMP Negeri 3 Simonis, Kecamatan Naik Atas, Kabupaten Labura. Itu mereka titik akhir mereka bekerja untuk jalan dan parit ya. Itu kalau nggak salah pas di depan puskesmas dan kantor desa Simonis. Jadi tidak ada terlihat pelang proyek. Juga mereka abaikan standarisasi K3LH, yaitu helm rompi, sepatu safety, sarung tangan, masker dan lainnya. Juga tidak ada tangki ataupun bak penyimpanan ataupun penampungan untuk transaksi jika mereka menggunakan BBM niaga pemirsa ya. Jadi kita nanti akan tunggu tanggapan instansi terkait setelah memberikan ini kita publikasikan pemirsa. Salam hormat dari kami, tim Curhat Rakyat, selalu menyuarakan untuk demi kepentingan rakyat. Tidak ada juga terlihat pelang proyek ataupun untuk tangki